Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, video ini masih bagian dari video bagaimana melawan setan dan bagaimana mengalahkan setan. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini kembali saya rindu kita belajar bagaimana cara melawan setan. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara merasa bahwa seringkali ada gangguan setan, ada gangguan kuasa kegelapan? Saudara merasa bahwa hidup saudara masih seringkali dihambat oleh kuasa kegelapan untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Itu wajar saudara, karena memang setan akan terus bekerja, setan akan terus berusaha. Apalagi dia tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan saudara. Dia akan terus berusaha untuk membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus sadar dan kita harus lawan iblis. Kita harus lawan setan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara, bagaimana kita melawan setan supaya kita menang dan iblis dikalahkan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang menang, mengalahkan segala kuasa setan. Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus menasihatkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus. Paulus memberi pengajaran kepada umat-umat Tuhan di Efesus bagaimana supaya mereka menang melawan segala pengaruh-pengaruh setan. Bagaimana supaya mereka tidak ditipu oleh tipuan setan. Kita akan belajar dari prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada umat Tuhan di Efesus untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya di zaman ini pun kita tetap mampu melawan kuasa-kuasa setan, tipuan setan, sekalipun mungkin metode, cara yang dipakai oleh setan itu berubah-ubah terus dari zaman ke zaman. Tetapi kita harus tahu prinsip-prinsipnya, supaya apapun metode yang dipakai, apapun yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan umat manusia, kita akan tetap mampu bertahan, kita akan tetap mampu menang melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita akan lihat ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Bagaimana supaya kita menang melawan kuasa setan. Paulus berkata di ayat 12, saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dalam perlawanan melawan setan, dalam peperangan melawan setan, Paulus mengajarkan dan menyadarkan umat Tuhan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi dia pakai beberapa bahasa untuk menegaskan bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan, musuh kita adalah setan, musuh kita adalah roh-roh jahat, yaitu roh-roh iblis, roh-roh setan. Nah, saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini, saya rindu kita sadar bahwa yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita, kita harus sadar bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita alami, dalam segala aspek kehidupan kita, ada berbagai macam hal yang mungkin kita hadapi. Tetapi di balik itu semua, kita harus sadar bahwa lawan kita adalah setan. Salah satu contoh misalnya, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang memohon doa. Dan mereka berkata, doakan keluarga kami, Pak Pendeta. Kenapa? Karena keluarga kami sering kali rusuh, sering kali bertengkar tanpa alasan. Kami tidak tahu apa alasannya, tetapi akhirnya kami berperang, kami rusuh, kami bertengkar. Lalu kemudian, saudara, ketika saya gali bahwa ternyata keluarga tersebut adalah keluarga, satu bagian atau ada orang-orang di tengah keluarga tersebut yang masih mau terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih mau terlibat dengan perdukunan. Dan kadang-kadang ketika mereka bercerita bagaimana mereka berperang di tengah keluarga, saya menegaskan, saya menyadari bahwa mereka ini sedang ditipu.
kadang-kadang heran. Hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi alasan untuk bertengkar, tetapi itu menjadi penyebab pertengkaran yang besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu di balik itu. Karena ada sesuatu di belakang itu. Keterlibatan dengan perdukunan dan sebagainya itu membuka celah bagi setan, bagi keluarga ini, untuk masuk ke dalam dan membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di dalam, membuat keluarga ini berantakan, membuat keluarga ini hancur, membuat keluarga ini hari demi hari ribut dan rusuh. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa setan yang diberi kesempatan bekerja di sana, diberi kesempatan untuk bertindak, melakukan hal-hal yang menghancurkan keluarga itu. Nah, itu sebabnya ketika ada keluarga-keluarga yang seperti ini melakukan konseling, yang pertama yang harus disadarkan adalah bahwa ada sesuatu, ada musuh mereka di dalam. Musuh mereka bukan anggota keluarganya, karena seharusnya anggota keluarga itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena sekali lagi di belakang itu ada kuasa kegelapan yang bekerja, yang mereka beri kesempatan untuk masuk ke dalam. Itu sebabnya sekali lagi yang seperti ini biasanya harus disadarkan bahwa lawan mereka sekarang adalah kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara. Musuh mereka sekarang adalah penguasa-penguasa di udara. Mereka harus fokus melakukan hal-hal yang akan memerangi kuasa kegelapan, dan mereka harus fokus bagaimana menutup pintu, menutup kesempatan kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga mereka. Tetapi sebelum mereka sadar, saudara, maka mereka berpikir, mereka heran bahwa kenapa saudaraku ini seperti ini, kok pikirannya aneh, kenapa dia begini, kenapa orang tuaku ini begini, kenapa anakku ini begini. Jadi yang mereka fokus adalah kenapa ini begini, kenapa dia jadi begini. Padahal sebenarnya adalah kenapa mereka beri kesempatan kepada setan untuk menghancurkan mereka. Kenapa mereka tidak sadar bahwa setan itu adalah musuh mereka? Kenapa diberi kesempatan untuk masuk ke dalam? Sekali lagi, saudara, Paulus menegaskan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Itulah yang menjadi musuh kita, itulah lawan kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Jangan pernah beri kesempatan kepada dia, karena kalau diberi kesempatan kepada dia, maka dia akan mengerjakan kehancuran. Saudara, saya pernah mengurusi satu keluarga yang kalau dilihat kisah kehidupan mereka dari awal sampai akhirnya, sebagian keluarga ini atau orang tua dari keluarga ini meninggal dunia, saya melihat bahwa keluarga ini hancur berantakan. Dan yang menjadi masalah utamanya adalah keterlibatan mereka dengan kuasa kegelapan. Saya sudah berkali-kali mengkonseling mereka, bahkan pernah membakar jimat-jimat dan begitu banyak hal yang lain yang waktu itu disimpan sebagai tangkal, sebagai jimat. Saya sudah membakarnya itu. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika ada masalah, secara diam-diam kembali pergi kepada dukun. Dan itu memberi celah kepada keluarga ini untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga ini. Dan benar saja, saudara, keluarga ini hancur-hancuran. Keluarga ini hancur-hancuran. Dengar, setan tidak akan pernah menolong, tidak akan pernah. Setan tidak pernah ada yang baik, tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Setan itu adalah lawan kita.
Itu yang harus dipahami terlebih dahulu, saudara, bahwa setan adalah lawan, saudara. Biarlah sadari itu betul. Bersama dengan keluarga saudara, sadari itu betul, bahwa setan adalah musuh kita. Lawan kita adalah setan. Kalau kita sudah menyadari akan hal itu, saudara, maka kita tidak akan membuka pintu, maka kita tidak akan memberi kesempatan kepada setan. Tetapi sebelum menyadari itu, maka banyak orang akan tertipu dan memberi kesempatan kepada setan. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, lawanlah setan dengan langkah pertama. Sadari bahwa setan itu musuh kita, setan itu lawan kita. Kita harus melawan dia, kita harus memerangi dia. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka menang terhadap segala kuasa kegelapan, terhadap roh-roh jahat. Maka yang kedua dikatakan ayat 13, saudara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi setelah disadarkan mereka bahwa iblis, setan adalah lawan mereka, lalu kemudian Paulus mengatakan bahwa ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tidak akan bisa melawan setan tanpa perlengkapan senjata Allah. Setan hanya bisa dilawan dengan senjata Allah. Setan tidak pernah takut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan saudara bahwa setan tidak pernah takut dengan benda-benda. Setan tidak pernah takut dengan mantra-mantra. Setan hanya takut kepada Tuhan dan perlengkapan senjata yang dia beri kepada umat-umatnya. Setan tidak pernah takut dengan minyak babi. Setan tidak pernah takut dengan tangkal-tangkal, benda-benda tertentu, kulit harimau, apalah. Setan tidak pernah takut akan hal itu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan dan perlengkapan senjata yang Tuhan beri. Dan setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Setan tidak akan pernah bisa dilawan. Dukun melawan dukun tidak akan pernah, saudara. Ketika ada orang yang berpikir bahwa mereka kena santet misalnya, akhirnya dicari dukun yang lain yang menurut mereka lebih kekuatannya, ilmunya lebih tinggi. Bohong, saudara. Bullshit itu. Setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya kalau saudara mau menang terhadap setan, menang melawan setan, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala pekerjaanmu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Apa perlengkapan senjata Allah? Dengan apa kita melawan setan? Dikatakan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dengan begitulah kita melawan setan. Kita mau melawan setan, kita mau usir-usir setan, tetapi kita hidup dalam dosa, itu akan selalu menarik setan untuk datang. Ada orang-orang mengusir setan, mengurapi rumahnya misalnya. Ada begitu banyak orang yang melakukan itu, mengurapi tokonya, mengurapi bisnisnya dan sebagainya, mengambil minyak urapan dan sebagainya, mendoakan, panggil pendeta besar dan sebagainya. Itu semua omong kosong jika saudara tidak hidup dalam kebenaran. Karena kalau saudara hidup dalam dosa, saudara sedang mengundang setan untuk datang. Jadi langkah pertama setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Karena ketika saudara hidup dalam kebenaran, Allah hadir di sana dan setan menjauh. Hiduplah dalam kebenaran supaya setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa setan seringkali mengganggu hidup saudara, lihat apakah saudara hidup dalam kebenaran atau saudara sedang hidup dalam dosa.
Kalau saudara hidup dalam dosa, wajar, karena dosa itu tempat paling enak bagi setan, tempat paling nyaman bagi setan. Kalau saudara sedang munafik dan menyembunyikan dosa saudara, saudara sedang hidup dalam kemunafikan, dalam dosa, maka itu akan menjadi kesempatan bagi setan untuk menguasai kehidupan saudara. Jadi hiduplah dalam kebenaran kalau saudara mau setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara sadar akan dosa-dosa saudara, bertobatlah sebelum setan menghancurkan kehidupan saudara. Saudara, saya sekali lagi, satu kali ketika saya melayani satu keluarga saudara, dan kemudian keluarga itu mereka akhirnya terlibat dengan kuasa kegelapan, terlibat dengan perdukunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya didoakan, sementara waktu akhirnya hidup mereka mulai nyaman. Tapi ketika salah satu anggota dari keluarga tersebut hidup dalam perselingkuhan, wow, itu menjadi celah, itu menjadi pintu bagi setan masuk ke dalam, menggeruduk, menghancurkan, hancur-hancuran semua keluarga itu. Kenapa? Karena ada pintu lebar, yaitu melalui dosa yang dihidupi oleh anggota keluarga tersebut. Jadi kalau saudara tidak mau setan menghancurkan, memberantakkan keluarga saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan hidup saudara dari dosa. Hiduplah dalam kebenaran supaya jangan setan menghancurkan hidup saudara berantakan. Lalu kemudian lagi dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Masih berbicara tentang hidup dalam kebenaran, keadilan, hidup adil, hidup benar. Itu maknanya sama saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, tahukah saudara bahwa yang bisa membebaskan manusia dari jeratan setan hanya berita Injil? Ketika berita Injil sampai dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, setan pergi. Kalau saudara mau hidup saudara bebas dari kuasa kegelapan, maka berita Injil itu, keyakinan terhadap Injil itu harus memenuhi hidup saudara. Dan kalau saudara mau keluarga saudara bebas dari tipuan setan, bebas dari kuasa setan, maka injililah anggota keluarga saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami keluarga saudara hancur-hancuran, terus ribut. Kenapa saudara? Mungkin karena masih banyak anggota keluarga tersebut yang belum menerima berita Injil, sehingga Yesus belum masuk ke dalam hatinya, Yesus belum masuk ke dalam kehidupannya. Bagaimana supaya keluarga saudara damai, setan pergi dari sana? Seluruh anggota keluarga saudara harus hidup menerima Injil keselamatan, supaya Yesus masuk dalam hidup mereka, kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka, dan setan pergi. Jadi itu sebabnya Paulus berkata, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau Injil diberitakan dan anggota keluarga saudara menerima Injil, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi anggota keluarga saudara. Karena Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Kalau saudara misalnya melihat orang tua saudara belum memiliki damai sejahtera, hidup mereka sepertinya dikuasai oleh setan, beritakan Injil kepada orang tua saudara. Kalau saudara melihat anak-anak saudara hidupnya berantakan oleh setan, beritakan Injil. Pastikan semua anggota keluarga saudara menerima Injil damai sejahtera, maka dengan demikian setan akan dikalahkan. Lalu berikutnya lagi saudara, apalagi senjata yang harus kita kenakan? Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lihat saudara, bahwa setan akan terus meluncurkan panah apinya, artinya terus akan meluncurkan
senjatanya untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk saudara, termasuk keluarga saudara. Setan akan terus memakai siasatnya, panah apinya untuk menghancurkan saudara. Dan tahukah saudara bahwa panah api si jahat hanya bisa ditangkal dengan perisai? Apa perisai kita? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan hidup saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi dalam semuanya itu saudara akan jadi pemenang. Karena saudara punya senjata yang lebih kuat dari segala senjata iblis. Saudara punya senjata yang membuat Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, maka kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya saudara. Jika Allah bertindak, maka segala kuasa iblis akan dihancurkan. Nah, dengan apa saudara melawan? Dengan apa saudara menangkap? Dengan perisai iman. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau setan dikalahkan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup beriman, yang sungguh-sungguh hidup dalam iman. Saudara tidak akan bisa melawan iblis dengan alat apapun. Saudara butuh senjata, saudara butuh perisai. Iblis akan meluncurkan serangan-serangannya untuk menjatuhkan saudara. Dan saudara tidak akan bisa menangkis itu kecuali dengan perisai iman. Lawanlah iblis dengan perisai iman. Lawan senjata-senjata iblis dengan perisai iman, maka saudara akan berkemenangan. Dan kemudian juga saudara dikatakan senjata berikutnya, senjata yang terakhir dalam kita melawan iblis adalah ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tahukah saudara bahwa dalam melawan iblis yang menjadi ketopong keselamatan kita, yang menjadi pedang kita, yaitu pedang roh, adalah firman Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa pikiran kita, ketopong kita, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menjatuhkan, menyerang kita saudara. Kalau kita berpegang kepada senjata atau pedang roh kita, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Itu sebabnya kenakan ketopong keselamatan saudara. Gunakan senjata pedang roh saudara, yaitu firman Allah. Maka saudara akan berkuasa melawan setan. Maka saudara akan mengalahkan setan. Adakah saat ini pikiran saudara diisi oleh firman Tuhan? Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang negatif, maka hidup saudara akan hancur oleh kuasa kegelapan. Karena dia akan mulai bergerak dari sana, dari pikiran saudara. Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, maka iblis akan bebas leluasa untuk bekerja menghancurkan dan membuat hidup saudara berantakan. Itu sebabnya isi pikiran saudara dengan kebenaran firman. Berpeganglah kepada pedang roh itu, yaitu firman. Nah saudara, saya membuat beberapa channel renungan saudara. Ada audio Alkitab ini saudara, renungan malam. Ada renungan pagi, ada ayat-ayat emas. Ada sahabat doa. Silahkan saudara dengarkan firman Tuhan di sana, supaya saudara diperlengkapi terus, dan pikiran saudara diisi dengan firman Tuhan. Para wanita, saya juga membuat satu channel renungan khusus untuk wanita, yaitu channel Wanita Hebat. Saudara akan dikuatkan di sana. Para wanita, renungan itu dikhususkan untuk para wanita. Saudara akan dikuatkan di sana. Artinya apa saudara? Saya buat begitu banyak channel renungan karena saya rindu
Ada begitu banyak orang bisa mendapatkan renungan firman Tuhan, supaya hidup mereka diisi firman Tuhan, pikiran mereka diisi firman Tuhan, mereka berpegang kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka bisa mengalahkan segala kuasa kegelapan. Isi seluruh hidup saudara dengan firman, maka tidak akan ada celah bagi setan. Itu yang kedua saudara, yaitu setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Berikat pinggangkan kebenaran, artinya hidup dalam kebenaran. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, beritakanlah Injil kepada anggota keluarga kita. Dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, lawanlah iblis, tangkallah senjata iblis dengan perisai iman. Lalu kenakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Isi pikiran saudara dengan firman. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dalam kita melawan setan untuk memenangkan peperangan terhadap setan, yang terakhir yang harus kita lakukan itu ada di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, dalam perjuangan kita, dalam peperangan kita melawan setan saudara, di sini dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Kekuatan kita untuk melawan setan adalah doa. Doa, melalui doa kita akan mengalahkan segala kuasa kegelapan, karena ada kuasa dalam doa kita. Ada kuasa yang tidak terbatas melalui doa kita. Allah bekerja, Allah bertindak, Allah menyatakan mujizatnya, kuasanya, campur tangannya melalui doa-doa kita. Jadi yang ketiga, kita harus melawan setan dengan doa-doa kita saudara. Tahukah saudara bahwa melalui doa ada begitu banyak kota-kota telah direbut dari cengkraman kuasa kegelapan. Ada satu kisah nyata saudara, ada satu kota yang besar sekali, dan di kota itu pengaruh kuasa kegelapan begitu nyata. Peredaran narkoba begitu bebas di sana. Penjara begitu banyak di kota itu, ada beberapa penjara di kota itu. Dan ada begitu banyak kejahatan. Angka kematian melalui kejahatan itu begitu banyak di sana. Satu kali masuklah seorang hamba Tuhan ke sana dan mulai memberitakan Injil. Tapi saat dia memberitakan Injil, berita yang dia bawa itu tidak diterima di sana. Sehingga apa yang dia lakukan saudara? Akhirnya orang-orang yang sudah mulai bergabung dengan dia ajak mereka untuk berdoa. Mereka sering kali berdoa, berkeliling, mendoakan kota itu saudara. Mereka menggunakan waktu yang lama. Mereka konsisten untuk berdoa. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Ketika mereka membentuk tim doa, kelompok doa itu, satu-satu mulai ada orang yang bergabung dari berbagai denominasi gereja yang sudah ada lama tapi tidak berkembang, juga mulai bergabung. Hamba-hamba Tuhannya juga mulai bergabung. Dan kemudian mereka terus berdoa, dan terus berdoa. Maka pada akhirnya saudara, campur tangan kuasa kegelapan sudah dikalahkan melalui doa-doa umat-umat Tuhan. Ada dukun-dukun yang sangat terkenal di sana, sangat berpengaruh di sana. Akhirnya dukun-dukun ini juga dikalahkan. Dan pada akhirnya terjadilah pertobatan, kebangunan rohani yang luar biasa di kota itu saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kelab-kelab malam berubah menjadi gereja.
Kejahatan mulai menurun, peredaran narkoba mulai tidak bisa bergerak lagi karena orang-orang sudah bertobat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Penjara pun sudah tutup. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyaksikan dalam tulisannya bahwa polisi pun nganggur. Kalau sebelumnya begitu banyak kejahatan sehingga polisi begitu sibuknya, tetapi akhirnya polisi pun nganggur karena tidak ada kejahatan di sana. Dan bukan hanya itu, saudara, akhirnya kota itu dipulihkan, perekonomiannya maju. Kenapa? Karena masyarakatnya mulai bekerja dan pekerjaan mereka secara umum adalah bertani, dan Tuhan memberkati pertanian mereka sehingga buah hasil ladang mereka besar-besar, saudara. Tuhan memberkati luar biasa, malah dari berbagai negara akhirnya belajar ke situ. Kenapa pertaniannya begitu berhasil? Dan kalau dilihat, saudara, semuanya itu karena doa. Saudara bisa lihat kuasa doa. Melalui doa kota itu diubahkan. Melalui doa kejahatan akhirnya sirna. Melalui doa manusia-manusianya diubahkan. Melalui doa kelab malam bisa berubah jadi gereja. Melalui doa perkara besar terjadi. Hari ini, lihat saudara, firman Allah berkata bahwa berdoalah setiap waktu dalam roh. Untuk kita melawan kuasa kegelapan, kita harus membangkitkan roh doa. Untuk kita melawan kuasa setan, kita harus berdoa, dan berdoa lagi. Kalau selama ini saudara merasa keluarga saudara dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, keluarga saudara diganggu oleh kuasa kegelapan, ada kekacauan, ada berantakan di sana, setan menghancurkan keluarga saudara. Hari ini yang harus saudara lakukan adalah mulai ambil waktu untuk berdoa. Bersama dengan keluarga berdoalah. Bersama dengan sahabat-sahabat saudara berdoalah. Bangkitkan roh doa itu. Perangi iblis, kalahkan iblis melalui kuasa doa. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Berdoalah, lawan iblis dengan doa. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana cara kita melawan setan? Bagaimana cara kita mengalahkan setan? Paulus mengajarkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus adalah bahwa yang pertama, sadari terlebih dahulu bahwa setan adalah musuh kita. Sadari terlebih dahulu bahwa setanlah musuh kita. Lalu yang kedua, pakai dan kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hiduplah dalam kebenaran. Beritakanlah Injil. Kenakan perisai iman. Dan gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Maka saudara akan mengalahkan iblis dengan senjata kerohanian itu. Lalu kemudian yang terakhir, dalam segala hal berdoalah, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Untuk mengalahkan setan, berdoalah. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari dalam perjalanan hidup kita, iblis akan selalu terus berjuang untuk menghancurkan hidup kita. Iblis akan terus berjuang untuk membinasakan manusia. Tetapi biarlah setiap kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam melawan kuasa kegelapan? Sekali lagi, sadari bahwa setanlah musuh kita. Dan yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan kemudian yang ketiga, kenakan senjata, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa musuh kami adalah setan.
Setan adalah musuh kami. Kembali setiap anak-anakmu sudah disadarkan bahwa musuh mereka adalah kuasa kegelapan. Tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, semuanya adalah kejahatan, semuanya berasal dari setan, dan setan adalah musuh kami. Dan untuk kami melawan setan, kami sudah belajar bahwa ada senjata yang bisa kami kenakan. Ajar kami untuk mengenakan perlengkapan senjatamu, yaitu hidup dalam kebenaran. Kami beritakan Injilmu, kami pakai dan gunakan perisai iman, dan kami gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Mu. Ajar kami menggunakan perlengkapan senjatamu. Dan kemudian kami juga tahu bahwa dalam melawan kuasa kegelapan kami harus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak-Mu telah merenungkan firman-Mu. Berkati mereka, biar dalam perlawanan mereka melawan kuasa kegelapan, mereka menjadi pemenang-pemenang. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini, sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan,
Kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat
bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.